Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi untuk wabarakatuh. kita semua. Yang saya hormati dan yang paling terhormat adalah Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim, BAMBA. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Ibu Suharti PhD. Yang saya hormati Deputi Bidang Kebijakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengembangan Kompetensi ASN, Lembaga Administrasi Negara, Pertimbangan dan Kehormatan, Dewan Pimpinan Pusat API, Bapak Dr. Lalu Hendri Yujana, MMCA. Yang saya hormati Ibu dan Bapak, para undangan kehormatan JPT Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Yang saya hormati Ibu dan Bapak, para Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Bendahara Umum, Ketua Badan, dan Ketua Departemen di jajaran DPP API. Yang saya hormati Ibu dan Bapak, para Wakil Ketua Majelis Pertimbangan dan Kehormatan DPP API. Yang saya hormati Ibu dan Bapak, para Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris DPK API, Kementerian dan Lembaga, serta DPW API Provinsi. Ketua Panitia, para Wakil Ketua, Sekretaris, Koordinator Bidang, dan para anggota pengurus DPK AWI Kemdikbudristek, pimpinan sidang, para delegasi, koordinator Widya Iswara, para Widya Iswara di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan kementerian serta lembaga lainnya, para hadirin yang berbahagia. Marilah pertama dan utama senantiasa kita bermohon dan memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat kepada kita semua sehingga kita masih dalam keadaan sehat. Hari ini Selasa 31 Januari 2023, izinkan saya Widya Atmoko, nomor keanggotaan API 01711, Ketua Dewan Pimpinan Komisariat API Kemdikbudristek, di hadapan sidang pleno sebagaimana pasal 34 Anggaran Dasar tentang kewenangan musyawarah DPK API, kementerian, dan lembaga kementerian non-kementerian. Khususnya huruf A yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban Ketua pada musyawarah pertama Dewan Pimpinan Komisariat API Kemdikbudristek masa bakti 2019-2022 tahun 2023 yang diselenggarakan secara daring dengan platform Zoom Meeting dengan ID meeting 827 5117 1384 passcode 8080553. Kepengurusan Dewan Pimpinan Komisariat API Kemdikbudristek sejak pertama disahkan dengan nomor 01.skep garis datar K garis miring SC garis miring IWI garis miring 2019 oleh pengurus pusat Ikatan Widya Iswara Indonesia pada 16 April 2019 bernama Ikatan Widya Iswara Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seiring dengan berubahnya nama organisasi profesi Widya Iswara dari Ikatan Widya Iswara Indonesia menjadi Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia atau APBI, sesuai dengan ketetapan Kongres Nasional 8 Ikatan Widya Iswara Indonesia tanggal 19 September 2020 di Jakarta, sebagaimana telah ditetapkan menjadi badan hukum perkumpulan AHU garis datar 0009933-AH.01.07 tahun 2020 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia untuk dipandang perlu menyesuaikan pembentukan kepengurusan Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan periode 2019-2022 dengan anggaran dasar dan dengan anggaran rumah tangga API. Hal ini sebagaimana pasal 20 ayat 2 anggaran dasar yang mengatakan tugas dan tanggung jawab pengurus DPK API kementerian dan lembaga non-kementerian, yakni huruf A, melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Huruf B, menyelaraskan program dan kebijakan DPK API kementerian atau lembaga non-kementerian dengan program dan kebijakan DPP APBI. Melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam musyawarah DPK API, kementerian,
atau lembaga non-kementerian dan melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan program dan kebijakan DPP APBI. Sebagaimana pasal 53 ayat 1 Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 42 tahun 2021, Widya Iswara wajib menjadi anggota organisasi APBI. Hal ini sejalan dengan pasal 2 ayat 1 Peraturan LAN Republik Indonesia nomor 14 tahun 2020 yang menyatakan setiap jabatan fungsional yang berada di bawah pembinaan lembaga administrasi negara dan telah ditetapkan oleh menteri wajib memiliki satu organisasi profesi. Sebagaimana pasal 2 ayat 5 menyatakan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib memiliki kartu tanda anggota organisasi profesi. Pimpinan sidang, Ibu dan Bapak para anggota APBI yang berbahagia. Sebagai organisasi profesi, APBI memiliki tugas menyusun kode etik dan kode perilaku, pemberian advokasi dan memeriksa, memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 ayat 3 Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 42 tahun 2021 tersebut. Tentang kode etik dan kode perilaku profesi, DPP APBI telah menerbitkan peraturan nomor per 001 DPP APBI _Romawi 2 _2022. Hal ini sebagaimana mandat dari pasal 53 ayat 3 dimaksud. DPP APBI juga telah menerbitkan keputusan DPP APBI nomor Cap 043 DPP APBI Romawi 12 _2021 tentang perubahan CAP tentang tata cara dan pengajuan penerbitan KTA serta iuran anggota APBI. Sebagai anggota APBI, setiap Widya Iswara tunduk dan patuh pada peraturan hukum di samping anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai landasan konstitusional organisasi. Penjabaran landasan konstitusional organisasi ini secara organisatoris telah dituangkan melalui garis-garis besar program kerja sebagai arah kinerja organisasi. Saya selaku Ketua Dewan Pimpinan Komisariat Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Desa dan Teknologi telah menerbitkan keputusan nomor 028 GBPK Romawi 7 2022 tentang pengesahan perubahan nomor 084 tentang pengesahan perubahan garis-garis besar program kerja Ikatan Widya Iswara Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi garis-garis besar program kerja APBI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari dasar inilah kemudian DPK APBI Kemdikbudristek sebagaimana dalam tayangan video DPK APBI Kemdikbudristek Outlook yang tadi diputar menjalankan program kerja dan kegiatan organisasi. Pimpinan sidang, Ibu dan Bapak para anggota APBI yang berbahagia. Bentuk program kerja dan kegiatan yang telah dilakukan DPK APBI Kemdikbudristek antara lain berupa workshop dan pelatihan, community of practice, dan penerbitan jurnal ilmiah. Workshop dan pelatihan yang pernah dijalankan DPK APBI Kemdikbudristek berjumlah total 7 kali, yakni workshop penyusunan naskah advokasi pada tanggal 15 Februari 2020 dengan sasaran Widya Iswara LPMP bertempat di PMP3 Bisnis dan Pariwisata. Workshop menulis buku pada tanggal 1 Maret 2020 dengan sasaran guru, Widya Iswara, kepala sekolah, dan dosen bertempat di PMP3 Bisnis dan Pariwisata. Workshop penerapan teknologi informasi dalam pembelajaran pada tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2020 dengan sasaran guru, kepala sekolah, dan Widya Iswara yang dilakukan secara daring. Workshop Au Gubernur Interior Untri kerjasama dengan IKBJI Pusat dilakukan secara daring pada tanggal 14 sampai dengan 16 Mei 2020. Workshop Scholar Activirender Untri Indauce Curriculum dilakukan secara daring pada tanggal 20 sampai dengan 26 Juni 2022. Workshop penerapan kurikulum merdeka bagi bahasa Mandarin kerjasama dan BGB Banten pada tanggal 22 sampai dengan 29 Agustus 2022.
Workshop Deutschunterricht im Kurikulum Merdeka kerjasama dengan EGBCI Cabang Sumba, Nusa Tenggara Timur dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 23 September 2022. Kegiatan ini telah juga disiarkan di kanal YouTube APWI Kemdikbudristek. Pimpinan sidang, Ibu dan Bapak, para anggota APWI yang berbahagia. Community of Practice diselenggarakan sebanyak 5 kali, yakni COP pemanfaatan microlearning literasi, orasi ilmiah, pengembangan kompetensi ASN, peluang dan tantangan masa depan pada tanggal 13 Agustus 2022, COP model pengembangan tes pada hasil belajar murid bekerja sama dengan Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia UKD Lampung pada tanggal 20 Agustus 2022. COP mengawali menulis artikel Scopus pada tanggal 27 Agustus 2022, COP Assessment Class, contoh dan penerapannya pada tanggal 3 September 2022, COP mendesain dan mengelola proyek penguatan karakter murid pada tanggal 17 September 2022. Sasaran dari COP ini adalah para wideiswara, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah yang dilakukan secara daring, dan kegiatan ini sudah disiarkan di kanal YouTube APWI Kemdikbudristek. Pimpinan sidang, Ibu dan Bapak para anggota APWI yang berbahagia, bentuk program kerja dan kegiatan organisasi dalam rangka pengembangan wawasan pengetahuan dan kecakapan abad 21 dilaksanakan sebanyak 21 kali, antara lain seminar yang diselenggarakan pada tanggal 7 Maret di P4TK Bahasa, webinar dengan tema perubahan sebuah keharusan yang dilakukan pada 18 Mei 2020, webinar kerjasama dengan MGMP Bahasa Arab Indonesia dengan tema pembelajaran bahasa Arab yang menyenangkan pada tanggal 19 Mei 2020, webinar dengan tema guru bergerak di era new normal pada tanggal 22 Mei 2020, webinar pembelajaran STEM di era industri 4.0 pada tanggal 29 Mei 2020, webinar kepemimpinan dan supervisi pembelajaran di era kenormalan baru pada tanggal 2 Juni 2020, webinar penerapan model RAS dalam pengukuran aspek non-kognitif pada tanggal 3 Juni 2020, webinar aplikasi pemodelan RAS dalam penyiapan bank soal pada tanggal 4 Juni 2020, webinar Merdeka Belajar pada tanggal 12 Juni 2020, webinar pembelajaran vokasi pada tanggal 17 Juni 2020, webinar kesehatan dalam pembelajaran pada tanggal 22 Juni 2020, webinar peran WI dalam pengembangan SDM ASN pada tanggal 27 Juni 2020, webinar monomodalitas dalam lanskap linguistik virtual pada tanggal 26 Agustus 2021, webinar arah implementasi asesmen kompetensi minimum pada tanggal 17 September 2021, webinar pengembangan kompetensi ASN di era digital pada tanggal 27 September 2021, webinar Kiat Jitu meraih beasiswa dan peluang berkiprah di kancah internasional pada tanggal 2 Oktober 2021, webinar arah kebijakan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan vokasi bidang bisnis dan pariwisata pada tanggal 8 Oktober 2021, webinar arah kebijakan implementasi pengembangan kompetensi guru TK PLB pada tanggal 12 Oktober 2021, webinar mengawal kebijakan PGP di BGP Banten dan di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang pada tanggal 23 Juli 2022, webinar arah kebijakan dan langkah strategi implementasi PGP di Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 30 Juli 2022, webinar pemberdayaan sekolah dalam penerapan kurikulum merdeka di Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 6 Agustus 2022. Total peserta hampir 6.000 orang berlatar wideiswara, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dosen, dan praktisi pendidikan. Kegiatan ini juga telah disiarkan di kanal YouTube APWI Kemdikbudristek. Pimpinan sidang, Ibu dan Bapak, para anggota APWI yang berbahagia, program dan kegiatan dalam rangka pengembangan wawasan komunikasi anak remaja bagi orang tua diselenggarakan talkshow dengan tema hubungan harmonis melalui percakapan bermakna dengan anak dewasa, kerjasama dengan Kubik Coaching
dengan menghadirkan Professional Certified Coach pada tanggal 10 September 2022. Dalam rangka memberikan wawasan bagi widesuara, guru kelas bawah, pendidikan dasar, dan juga orang tua, talkshow diselenggarakan berskala internasional dengan menghadirkan Dr. Gloria Quinones dari Monash University, Melbourne, Australia, dengan mengambil tema Adults Roles in Play-Based Learning pada tanggal 5 November 2022. Dalam rangka memberikan wawasan untuk memperoleh beasiswa Fulbright bagi widesuara, guru, dan tenaga kependidikan, kerjasama dilakukan dengan Amina Fulbright dalam talk show dengan tema meraih beasiswa Fulbright, mengapa dan bagaimana pada tanggal 14 November 2022. Semua kegiatan ini juga telah disiarkan di kanal YouTube API Kemdikbudristek. Pimpinan sidang, Ibu dan Bapak, para anggota API yang berbahagia, sebagai upaya memberikan pembekalan bagi widesuara dalam penerbitan artikel berkelas Scopus, BPK API Kemdikbudristek menyelenggarakan Learning Bootcamp Phase 1 dengan 5 kali sesi. Sesi pertama penggunaan aplikasi Mendeley dalam penulisan artikel ilmiah. Kemudian sesi 2 menulis artikel ilmiah siap terbit pada tanggal 8 Oktober 2022. Season 3 memanfaatkan aplikasi hindari plagiasi dalam tulisan ilmiah pada tanggal 15 Oktober 2022. Season 4 template jurnal, indeks jurnal, dan artikel submission pada tanggal 29 Oktober 2022. Season 5 menentukan metodologi riset menggunakan tools untuk analisis statistik pada tanggal 12 November 2022. Kegiatan ini semua telah disiarkan di kanal YouTube API Kemdikbudristek. Pimpinan sidang, Ibu dan Bapak, para anggota API yang berbahagia, Learning Bootcamp Phase 2 diselenggarakan di PK API Kemdikbudristek dalam rangka pengembangan kecakapan teknologi pembelajaran berbasis digital dan membekali kompetensi digital dalam pembelajaran bagi widesuara dengan 5 session. Session pertama membuat program media pembelajaran interaktif berbasis web dengan Microsoft PowerPoint. Session 2 membuat media pembelajaran gamifikasi dengan Gianelli pada tanggal 5 November 2022. Session 3 membuat media pembelajaran online dengan Canva pada tanggal 12 November 2022. Session 4 membuat media pembelajaran inovatif dengan virtual reality pada tanggal 19 November 2022. Session 5 membuat media pembelajaran hiperkonten dengan Google Site pada tanggal 26 November 2022. Kegiatan ini telah juga disiarkan di kanal YouTube API Kemdikbudristek. Pimpinan sidang, Ibu dan Bapak, para anggota API yang berbahagia, sebagai bagian untuk turut peduli bagi widesuara yang terpapar COVID-19, pada awal pandemi, DPK API Kemdikbudristek juga telah memberikan donasi bagi para widesuara yang berada di Jakarta, Cianjur, Bogor, Sulawesi Selatan. DPK API Kemdikbudristek juga telah meluncurkan program peduli sesama dengan melakukan penggalangan dana dari para donatur untuk disalurkan kepada para warga terdampak secara ekonomi dari pandemi COVID-19, dan penggalangan dana tersebut telah dilakukan melalui laporan audit keuangan pada tanggal 20 April 2022. DPK API Kemdikbudristek secara resmi bekerjasama dengan menyalurkan 100% donasi dari donatur yang berasal dari warga masyarakat lintas institusi dengan menggandeng lembaga filantropi Dompet Duafa pada tanggal 21 April 2022. Pada tanggal 30 April 2022, donasi yang terhimpun dan diamanahkan kepada Dompet Duafa kemudian dilaporkan secara resmi penyalurannya kepada masyarakat terdampak ekonomi dari pandemi COVID-19 ini di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bogor. Kegiatan ini telah juga disiarkan di kanal YouTube API Kemdikbudristek. Pimpinan sidang, Ibu dan Bapak, para anggota API yang berbahagia, untuk memberikan fasilitasi pengembangan karya tulis ilmiah widesuara, DPK API Kemdikbudristek secara resmi melakukan peluncuran lahirnya Jurnal Ilmiah Widesuara Indonesia disingkat JIWI pada tanggal 27 Agustus 2022. Kegiatan ini juga telah disiarkan di kanal YouTube API. Pada bulan September 2022, untuk kali pertamanya, JIWI ber-ISSN 29629551 terbit untuk volume pertama nomor pertama. JIWI juga telah pula diedarkan ke 10 instansi dan lembaga, yakni di Lembaga Pembina LAN dan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Pada bulan Januari tahun 2023 ini, Jiwi juga telah terbit untuk volume kedua nomor pertama. Artikel-artikel tersebut bersumber dari para widyaswara dan juga dari dosen. Pimpinan sidang, Ibu dan Bapak para anggota API yang berbahagia, dalam rangka pengembangan kompetensi sosial kultural, khususnya kompetensi perekat bangsa, DPK API Kemdikbudristek telah menyelenggarakan Parade Puisi Nusantara pada tanggal 22 Oktober 2022 dengan menampilkan para pegiat puisi dari berbagai kalangan, widyaswara, guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dari Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Timur, DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Banten, dan Aceh. Puisi-puisi tersebut juga telah dilanjutkan penalaminya dalam rangka puncak peringatan Bulan Bahasa tanggal 31 Oktober 2022 dengan menghadirkan penggiat sastra dari Rumah Ilalang Nganjuk, Jawa Timur, serta memberikan uang penghargaan dan hadiah buku berkualitas terbitan Badan Penerbit dan Perpustakaan Digital BPPD APBI kepada 10 peraih terbaik serta piagam penghargaan. Kegiatan ini juga telah disiarkan di kanal YouTube APBI Kemdikbudristek. Pimpinan sidang, Ibu dan Bapak para anggota API yang berbahagia, dalam rangka mewujudkan nawa ubaya widyaswara, DPK API Kemdikbudristek telah mensosialisasikan kode etik dan kode perilaku profesi kepada widyaswara di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tanggal 25 Juni 2022. Kegiatan ini juga disiarkan di kanal YouTube API Kemdikbudristek. Pimpinan sidang, Ibu dan Bapak para anggota API yang berbahagia, sebagai upaya untuk memahamkan SOP konsultasi hukum, DPK API Kemdikbudristek telah melakukan sosialisasi keputusan Ketua Umum DPP API nomor 058 tentang standar operasional prosedur konsultasi hukum, bantuan hukum, dan advokasi API. Dan keputusan Ketua DPK API tentang iuran anggota API Kemdikbudristek pada tanggal 19 Juli 2022. Peraturan nomor Per 01 tentang kode etik dan kode perilaku profesi widyaswara Indonesia secara resmi telah saya sampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Ibu Soeharti, PhD, pada tanggal 27 Juni 2022 dan telah disposisi dan tindak lanjut, dan juga kepada Biro Organisasi dan Tata Laksana pada tanggal 30 Juni 2022. Peraturan nomor Per 01 tentang kode etik dan kode perilaku ini pun secara resmi telah saya sampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pimpinan sidang, Ibu dan Bapak para anggota widyaswara Indonesia yang berbahagia, sebagai upaya perjuangan yang dilakukan oleh DPP API tentang kelas jabatan, beberapa bulan lalu Menteri PAN RB Bapak Cahyokumolo, legasi beliau sebelum wafat yang menjadi tonggak sejarah, telah menetapkan standarisasi kelas jabatan tertanggal 15 Juni 2022 perihal penetapan kelas jabatan fungsional widyaswara. Penetapan kelas jabatan widyaswara ini pun telah dipertimbangkan oleh Menteri PAN dan RB terkait dengan analisis dan penyelarasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 34 tahun 2011 tentang pedoman evaluasi jabatan. Berdasarkan atas pertimbangan tersebut, kelas jabatan fungsional widyaswara ditetapkan sebagai berikut. Widyaswara ahli utama kelas jabatan 14, ahli madya 12, ahli muda 10, dan ahli pertama 8. Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, khususnya pasal 25 ayat 2 huruf C, menyatakan Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada LAN berkaitan dengan kewenangan pengkajian kebijakan manajemen ASN, di mana LAN juga bertugas membina jabatan fungsional di bidang pendidikan dan pelatihan. Jabatan fungsional yang pada studi tertentunya adalah widyaswara. Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka pengembangan karir yang mana pengembangan ini dilakukan berdasarkan kualifikasi. Peraturan LAN nomor 10 tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS menyatakan pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan rencana pengembangan karir. Dengan demikian pembinaan widyaswara secara nyata menjadi tugas lembaga administrasi negara. LAN kemudian memiliki kewenangan sebagaimana pasal 45 huruf B
memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam bidang kebijakan dan manajemen ASN. Penetapan kelas jabatan ini ditindaklanjuti dengan Surat Kepala LAN nomor 3672 tertanggal 23 Juni perihal penetapan kelas jabatan fungsional wideiswara yang berlaku di seluruh kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian. Di dalam surat tersebut, Kepala LAN secara tegas disebutkan bahwa kelas jabatan tersebut berlaku secara nasional untuk semua kementerian, lembaga, daerah yang menggunakan jabatan fungsional wideiswara, dan agar kementerian, lembaga, daerah untuk menindaklanjuti penyesuaian tunjangan kinerja jabatan fungsional wideiswara. Ini tentu tidak lepas dari perjuangan panjang yang dilakukan API dalam beberapa kesempatan. Ketua Umum DPP API, Bapak Dr. Budiarso Teguh Widodo, menandaskan bahwa pemberlakuan kelas jabatan ini bersifat mutlak, berlaku di semua kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian. Sebagai Ketua DPK API Kemdikbudristek, saya telah menyampaikan surat resmi dengan lampiran berisi surat Menpan dan surat LAN tersebut tentang penetapan kelas jabatan fungsional wideiswara kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tanggal 27 Juni 2022 yang lalu dengan tembusan Kepala LAN dan juga Ketua Umum DPP API serta Ketua Majelis Pertimbangan dan Kehormatan DPP API. PLT Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tertanggal 27 Agustus tentang usul permohonan penetapan kelas jabatan fungsional dan penyesuaian tunjangan kinerja wideiswara, bahwa usulan tersebut belum dapat diproses lebih lanjut mengingat penetapan keputusan pemberian tunjangan kinerja jabatan fungsional wideiswara harus didahului dengan penetapan kelas jabatan wideiswara yang telah disesuaikan dalam keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mengatur tentang kelas jabatan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan unit pelaksana teknis. Dari surat PLT Kepala Biro SDM ini menyiratkan bahwa akan ada penetapan kelas jabatan fungsional wideiswara yang telah disesuaikan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tentu keputusan Mendikbudristek nantinya tidak akan bertentangan dengan keputusan Menpan, RB, dan Kepala LAN sebagai instansi pembina jabatan fungsional wideiswara. Pimpinan sidang, Ibu dan para anggota API yang berbahagia, DPK API Kemdikbudristek juga tengah serius mengembangkan laman organisasi atau media humas dan memanfaatkan platform media YouTube, Facebook, Instagram, atau media lain yang bertujuan menyebarluaskan berita, sosialisasi program organisasi, dan publikasi hasil kinerja organisasi. Ini menjadi sangat penting dan mendesak terkait dan transformasi organisasi yang menempatkan humas dan media yang dapat menjangkau publik sebagai fondasi utama selain sistem perbendaharaan organisasi yang prudent, akuntabel, tata kelola profesional, pembinaan dan penguatan keorganisasian yang komprehensif, dan penegakan kode etik dan perilaku profesi yang terarah. Fondasi yang kuat menjadi alasan pembentukan pilar transformasi organisasi yang kokoh. Pimpinan sidang, Ibu dan para anggota wideiswara yang berbahagia, DPK API Kemdikbudristek juga turut berpartisipasi dalam Gua Sehat bersama DPK API Kementerian dan Lembaga Non-Kementerian dan DPP API pada bulan September 2021 dan 2022. DPK API Kemdikbudristek juga turut aktif bekerjasama dengan DPP dalam penyiapan Kongres Nasional pertama API pada bulan September 2022 yang lalu. Pimpinan sidang, Ibu dan Bapak para anggota API yang berbahagia, sebagai organisasi profesi, DPK API Kemdikbudristek telah melakukan pelaporan keuangan secara akuntabel, yakni pada tanggal 12 Januari 2023, sebagaimana merujuk pada landasan konstitusional organisasi pasal 41 ayat 3 Keputusan Kongres 1 API nomor 02 tentang anggaran dasar yang menyatakan laporan keuangan organisasi dipertanggungjawabkan kepada Ketua Umum DPP API pada setiap akhir tahun setelah dilakukan verifikasi oleh Badan Audit Keuangan Organisasi. Maka DPK API Kemdikbudristek tunduk pada konstitusi tersebut. Sebagai langkah konkret, DPK API Kemdikbudristek telah menyusun laporan keuangan organisasi sebagaimana tercatat dalam neraca transaksi di nomor rekening organisasi di Bank BNI Cabang UI Depok dengan nomor rekening 13678446633 atas nama API Kemdikbud.
Sebagaimana prosedur dan mekanisme pelaporan keuangan organisasi yang akuntabel, maka sebagai Ketua DPKA Kemdikbudristek, saya telah menginstruksikan bendahara organisasi untuk melakukan pencatatan transaksi, perekaman, dan pelaporan keuangan organisasi secara mendetail. Pelaporan untuk tahun 2022 telah selesai dilakukan pada tanggal 9 Januari 2023 dan telah selesai direview dan diverifikasi secara internal organisasi pada tanggal 11 Januari 2023 oleh pihak di luar kebendaharaan yang memiliki ekspertis dan keahlian di bidang keuangan yang telah ditunjuk. Hasil laporan keuangan dari bendahara DPKA Kemdikbudristek yang telah direview dan diverifikasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk disampaikan kepada Badan Audit Keuangan Organisasi DPP-APBI sebagai pihak yang berwenang, sebagaimana pasal 23 ayat 1, ayat 2, ayat 3, Keputusan Kongres Nasional 1 APBI nomor 02 tentang Anggaran Dasar APBI dan diperjelas oleh pasal 23 ayat 3, huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E, Keputusan Kongres Nasional 1 APBI nomor 03 tentang Anggaran Rumah Tangga APBI. Hasil pemeriksaan oleh Bako tersebut kemudian dijadikan sebagai laporan tertulis kepada Ketua Umum DPP APBI dan Ketua MPK DPP APBI sebagaimana pasal 23 ayat 3 huruf E Anggaran Rumah Tangga APBI tersebut. Pada tanggal 13 Januari 2023, DPKA Kemdikbudristek telah resmi berkirim laporan keuangan organisasi yang telah direview dan diverifikasi oleh auditor internal kepada Badan Audit Keuangan Organisasi Bako DPP APBI untuk mendapatkan rekomendasi pemeriksaan. Secara ringkas, laporan keuangan DPKA Kemdikbudristek sebagai berikut. Saldo awal kas sebesar 38.680.274. Penerimaan berupa iuran anggota sebesar 1.320.000. Penggalangan donasi sebesar 19.244.930. Kegiatan sebesar 19.800.000 rupiah. Lain-lain 1.470.130. Sehingga kas tersedia untuk operasional sebesar 80.515.334. Sedangkan pengeluaran kesekretariatan sebesar 6.226.000. Penyaluran donasi sebesar 19.244.930. Operasional sebesar 17.414.450. Persewaan sebesar 3.557.500. Pengadaan barang sebesar 9.270.200. Honorarium narasumber dan hadiah sebesar 11.250.000. Kepanitiaan sebesar 11.700.000. Lain-lain sebesar 723.054 rupiah. Sehingga saldo per tanggal 12 Januari 2023 sebesar 1.127.200 rupiah. Dari neraca keuangan organisasi masih tampak rendahnya anggota Widya Iswara dalam menunaikan iuran keanggotaan, yakni sebesar 1.320.000 yang bersumber dari 11 orang Widya Iswara dari total Widya Iswara berjumlah 600-an orang. Selaku Ketua DPKA Kemdikbudristek, saya mengetuk hati Ibu dan Bapak para Widya Iswara di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk sama-sama gotong royong membangun marwah jabatan fungsional Widya Iswara ini sebagaimana telah dimandatkan dalam Peraturan Menpan RB nomor 42 tahun 2021 dan Peraturan Menpan nomor 1 tahun 2023, Peraturan LAN nomor 14 tahun 2020. Keputusan DPP APBI dan landasan konstitusional organisasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga APBI. Marilah bahu-membahu mewujudkan asa bagi marwah Widya Iswara melalui peningkatan profesionalitas Widya Iswara, melalui transformasi digital pengembangan kompetensi untuk mewujudkan ASN Merdeka Belajar. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan kerja keras profesional dengan tetap menjunjung korsa organisasi APBI melalui ketundukan aturan hukum organisasi yang mengikatnya. Izinkan saya mengutip Al-Quran, surat Abasa ayat 34 hingga 37 yang maknanya, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya,
Semua orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Hari itu hari di mana sudah tidak ada lagi bagi manusia untuk melakukan amal kebajikan. Ibu dan Bapak, hari ini kita masih ada kesempatan untuk berbuat kebajikan. Marilah kita manfaatkan waktu yang ada sebaik-baiknya. Demikian laporan pertanggungjawaban ketua yang bisa saya sampaikan di hadapan pimpinan sidang, musyawarah 1, DPK API Kemdikbudristek. Semoga laporan pertanggungjawaban saya dapat diterima oleh pimpinan sidang. Pepatah Latin mengatakan, errare humane est, manusia tempat salah. Mohon segala khilaf saya selama memimpin organisasi DPK API Kemdikbudristek untuk ibu dan bapak semua, mohon untuk dimaafkan. Jika ada sesuatu yang baik dan memberikan kemanfaatan bagi para widyaswara, guru dan tenaga kependidikan, saya meyakini itu adalah campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menuntun hambanya. Sebagai insan yang dhaif, saya mohon beri maaf. Saya berdoa kepada ibu dan bapak, semoga senantiasa dalam keberkahan hidup dan berkarya untuk negeri. Demikian, Ketua DPK API Kemdikbudristek masa bakti 2019-2022, Widat Moko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.